Mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kita tinggikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan cinta kasih-Nya kita dapat berkumpul di ruangan Zoom pada saat sekarang ini. Salam salam kita kirimkan ke pangkuan roh Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bahan diskusi kita pada saat sekarang ini yang berjudul Instrumen Evaluasi Aspek Sikap, di mana di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Fridianoza, rekan saya Fauzia Rizky, Husnul Khotimah, dan Iftitahul Hayati. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh Fauzia Rizky. Kepada Fauzia Rizky dipersilahkan. Next. Baiklah, kami kelompok 4 akan menjelaskan mengenai yang pertama, ranah sikap menurut Cradwell. Yang kedua, kaidah penyusunan instrumen evaluasi. Yang ketiga, prosedur pengembangan instrumen evaluasi aspek pengetahuan, maksudnya aspek sikap. Yang keempat, kisi-kisi instrumen evaluasi aspek sikap. Dan yang kelima, penskoran penilaian aspek sikap. Yang pertama, ranah sikap menurut Cradwell. Menurut David R. Cradwell, ranah afektif adalah objective which impresses a feeling tone and emotion or degree of acceptance of rejection. Afektif ialah perilaku yang menekankan perasaan, emosi, atau derajat tingkat penolakan atau penerimaan terhadap suatu objek. Yang kedua, KKO penilaian pengetahuan berdasarkan ranah sikap. KKO ini mungkin kurang terlihat jelas, jadi teman-teman bisa melihat di KKO yang telah diberikan oleh Ibu. Yang ketiga, kaidah penyusunan instrumen evaluasi. Yang pertama, observasi. Menurut Kunandar, 2014, halaman 121, menyatakan bahwa observasi adalah teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak, dengan menggunakan pedoman atau lembar observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku. Observasi yang berupa daftar cek atau checklist. Daftar cek digunakan untuk mengamati ada tidaknya sikap atau perilaku. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fauzia Rizky yang telah menjelaskan materi pertama.
Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh host Iftithahul Hayati. Kepada Iftithahul dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai pembagian observasi. Terdapat dua macam observasi yang dikemukakan oleh Nurgiantoro, yakni yang pertama, observasi terstruktur merupakan observasi yang dilakukan oleh pengamat telah diatur dan dibatasi dengan kerangka kerja tertentu yang telah disusun secara sistematis. Yang kedua, observasi tidak struktur, observasi yang tidak membatasi pengamat dengan kerangka kerja tertentu yang telah dipersiapkan. Berikut dapat dilihat pada slide PPT contoh format observasi terbuka. Yaitu formatnya ada hari dan tanggal, nama peserta didik, perilaku yang ditampilkan, dan aspek yang diamati. Selanjutnya ada contoh format dari observasi tertutup, yaitu formatnya aspek yang diminati dan nama siswa. Selanjutnya materi mengenai kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket merupakan serangkaian pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada peserta didik mengenai masalah-masalah tertentu yang bertujuan untuk mendapatkan tanggapan dari peserta didik. Menurut Nurgiantoro 2012. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Iftithahul. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Husnul Khotimah. Kepada Husnul, dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang pembagian kuesioner atau angket. Nurgiantoro membedakan kuesioner menjadi 3. Yang pertama itu adalah kuesioner terbuka, yaitu kuesioner bersifat terbuka jika peserta didik diberi kebebasan untuk menjawab sesuai dengan keyakinannya. Yang kedua, kuesioner tertutup, jika jawaban yang harus dipilih sesudah tersedia. Yang ketiga adalah kuesioner gabungan. Materi selanjutnya yaitu tentang prosedur pengembangan instrumen evaluasi aspek pengetahuan. Menurut Puspendik 2015, penilaian sikap sosial dan spiritual lebih tepat dinilai dengan pendekatan evaluatif judgement pendidik terhadap perilaku peserta didik melalui 2 cara, yaitu holistic format dan analytic format. Melalui holistic format, pendidik melakukan judgement terhadap perilaku peserta didik secara menyeluruh dengan deskripsi yang eksplisit dari perilaku ideal, sangat baik, sampai perilaku kurang ideal atau kurang baik, yang mencakup semua aspek sikap yang dinilai. Pada analytic format, pendidik melakukan judgement terhadap perilaku peserta didik secara rinci untuk aspek sikap yang dinilai dengan indikator perilaku yang eksplisit, yang menggambarkan perilaku ideal atau sangat baik sampai perilaku kurang ideal atau kurang baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Husnul Khotimah yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan sendiri, yaitu kisi-kisi instrumen aspek sikap. Kisi-kisi instrumen aspek sikap ini merupakan matrik yang berisi spesifikasi instrumen yang akan ditulis dengan langkah-langkah dalam menentukan kisi-kisi ialah, yang pertama, menentukan definisi konseptual yang berasal dari teori. Yang kedua, mengembangkan definisi operasional berdasarkan kompetensi dasar, yaitu kompetensi yang dapat diukur. Definisi operasional ini kemudian dijabarkan menjadi sejumlah indikator. Next. Pada saat menyusun spesifikasi instrumen afektif, perlu memperhatikan 4 hal. Yang pertama, tujuan pengukuran. Yang kedua, kisi-kisi instrumen. Yang ketiga, bentuk dan format instrumen. Dan yang keempat, itu panjang instrumen. Menurut Caldwell, pada tahun 1961, dalam Mardapi menyebutkan tingkatan ranah afektif menurut taksonomi ada 5, yaitu receiving, responding, valuing, organization, dan characterization. Berikut penjelasannya. Pada tingkat receiving atau attending, pada respond, dan valuing, commitment, pada tingkat organization, dan characterization. Next.
Penskoran penilaian aspek sikap. Kurikulum 2013 membagi kompetensi sikap menjadi dua, yaitu sikap spiritual yang terkait dengan pembentukan peserta didik yang beriman dan bertakwa, dan sikap sosial yang terkait dengan pembentukan peserta didik yang berakhlak, mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Cakupan penilaian sikap sosial. Penilaian sikap spiritual itu dan menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Sedangkan penelitian sikap sosial meliputi yang pertama itu jujur, disiplin, tanggung jawab, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan percaya diri. Contoh penskoran sikap disiplin. Teman-teman bisa melihat format dalam penskoran sikap disiplin secara jelas, yaitu pertama itu ada nama peserta didik, kelas, tanggal pengamatan, dan materi pokok pada pembelajaran pada proses pembelajaran tersebut. Yang kemudian sikap yang diamati itu ada masuk kelas tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, memakai seragam sesuai tata tertib, mengerjakan tugas yang diberikan, tertib dalam mengikuti pembelajaran, mengikuti praktikum sesuai dengan langkah yang ditetapkan, membawa buku tulis sesuai mata pelajaran, dan membawa buku teks mata pelajaran. Di sini yang dinilai itu apakah peserta didik tersebut melakukannya atau tidak. Dan juga terdapat penskorannya. Baiklah, mungkin itu materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan jika ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan melalui diskusi kita nanti, baik itu secara Zoom lagi atau melalui WA Group. Sekian presentasi dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.